Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 6 Desember 2021. Perkenalkan saya Mustamar Muzri SPD, guru SD Negeri 2 Bakti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Manado, akan melaksanakan uji kinerja berupa praktek pembelajaran di SD Negeri 2 Jabakti. Untuk itu, mari simak video pembelajaran saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bertemu kembali, belajar kembali. Tapi sebelum kita belajar, cek dulu kehadiran satu-satu ya. Yes, Pak Guru absen dulu. Ahmad Saifullah. Hadir Pak. Aini Safitri. Hadir Pak. Hikmah. Hadir Pak. Zahra Aulia. Hadir Pak. Alhamdulillah hari ini semua hadir, tinggal satu orang yang belum hadir. Oke, baik. Sekedar memotivasi kita sebelum kita belajar, sebagaimana kita lakukan seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Oke, untuk yang pimpin doa kita saya serahkan kepada ketua kelas. Silakan. Masih ingat tempo BPK ya? Oke, mari kita berdiri semua. Oke. Kita nyanyikan bersama untuk rasa nasionalisme kita ya. Kita hari ini adalah sebelum kita masuk ke tema, perhatikan dulu. Kemarin kan kita sudah belajar tentang ekosistem. Namun di sini Pak Guru akan menanyakan, kira-kira pernah tidak kalian lihat kupu-kupu itu hinggap di mana? Di bunga, iya. Pernah? Pernah tidak? Atau kalian pernah tangkap kupu-kupu? Ya, kira-kira sedang apa itu kupu-kupu yang hinggap di bunga? Coba ini. Menghisap sari-sari bunga. Ya, bagus. Ada di layarnya sudah ada di situ. Jadi kita hari ini adalah belajar tentang tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem di pembelajaran 1. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks dan berdiskusi kelompok, siswa dapat menemukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. Jadi sebentar ada bacaan itu yang ada di buku siswa itu. Kemudian bacaan itu kalian cari pokok pikirannya. Berikutnya, dengan membaca teks dan berdiskusi kelompok, siswa dapat membuat peta pikiran tentang pokok-pokok pikiran. Jadi setelah dibaca, kalian cari pokok pikirannya, bentuk dia dalam bentuk peta konsep atau peta pikirannya, gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga adalah dengan membaca teks dan mengamati gambar, siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan pada sebuah ekosistem dengan benar.
perhatikan gambar berikut. Nah, dari ketiga gambar ini coba lihat. Itu mereka itu sedang apa itu? Hah? Oh ya, main narik itu. Sekarang pertanyaannya, adakah kaitannya mereka ini ya? Ada ya? Hubungan apakah mereka itu? Mari kita lihat sini. Ada pertanyaan. Oke, dari gambar di atas, kira-kira hubungan simbiosis antar dua jenis makhluk hidup itu hubungannya apa mereka? Hubungannya kupu-kupu sedang menghisap sari-sari bunga untuk berbuah. Oh gitu. Ya bagus. Ada lagi yang lain? Apa hubungannya? Ya, perhatikan. Jadi hubungannya mereka ini sama-sama saling membutuhkan sebenarnya. Ya, nih. Mereka ini sebenarnya ada hubungannya antara dua jenis ini. Namanya itu diistilahkan dengan nama simbiosis. Ada yang tahu simbiosis itu apa? Marina lagi simbiosis. Apa itu simbiosis? Hubungan antara Hubungan antara dua makhluk hidup. dua makhluk hidup. Bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi kita ini ya. Coba ini ulang. Simbiosis itu apa tadi? Hubungan antara dua jenis makhluk. Nah, contohnya itu kan seperti kupu-kupu dan bunga itu kan dua makhluk hidup gitu. Oke, kita lihat lagi. Apa perbedaan antara lihat kupu-kupu tadi yang dijelaskan teman menghisap sari-sari bunga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kupu-kupu ini untung atau rugi? Kalau bunga ini berarti mereka saling ini dia mencari makanannya untuk bertahan hidup, ya. Kalau kupu-kupu ini dia cari makan ini, dia ambil bunga, sari-sari bunga untuk bertahan hidup. Tahu yang kuning tadi? Ya, terus yang hijau-hijau ini adalah dia ini tidak ada akarnya yang dibenari, tidak tumbuh dari tanah, tapi dia tumbuh di atas pohon. Lama-kelamaan pohon itu akan mati. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang untung? Yang rugi siapa? Gambar kupu-kupu dengan bunga itu disebut dengan nama mutualisme. Dalam bahasa ini ada hubungan, hubungan antara dua makhluk hidup. Iya, yang satu untung, sedang yang lain juga. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, maka Pak Guru hari ini akan bagikan LKPD dulu, atau dalam ini Pak Guru bentuk ke dalam kelompok-kelompok. Jadi ini kelompok pertama, ini kedua, ini ketiga, keempat. Karena kalian silakan cari siapa yang kedua. Nah, untuk sebentar dipresentasikan hasil diskusinya. Kalau disuruh membuat sesuatu, ada di sini juga Pak Guru sudah siapkan kertas ini lah ya. Oke, kita ya, silakan didiskusikan dengan temannya. Oke. Nah, sebelum berdiskusi, mari kita lihat video berikut. Perhatikan di bawah. Halo, bertemu kembali dengan Bu Ina dalam pembelajaran IPA. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu? Rantai makanan adalah sebuah
peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Dan urutannya harus sebagai produsen. Kemudian belalang berperan sebagai konsumen. Kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, kalau jaring-jaring makanan apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Terjadi jika rantai makanan terganggu. Ada rantai makanan di sawah, ini contohnya di ekosistem sawah ya. Di ekosistem sawah ada seperti ini ya urutannya. Kemudian karena melihat banyak sekali tikus di lahan sawahnya, ayah tidak suka nih. Kemudian ayah pengen mengusir tikus-tikus tersebut agar tidak terlalu banyak di sawahnya. Apa yang terjadi? Ayah menggunakan racun tikus untuk membasmi tikus. Dan tikus memang berkurang sangat banyak. Apa yang terjadi dengan ular apabila populasi tikus menurun? Ular tidak ada makanannya, sehingga kemungkinan pertama ular akan mati disertai dengan elang dan mati. Dalam keseimbangan ekosistem dengan melestarikan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum. Itu video tentang apa? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sudah lihat tadi videonya? Sudah ya? Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi isi video tadi kan ada gambar sebuah rantai makanan. Kemudian contohnya yang terakhir tadi itu lihat ada tikus. Tikus tadi merupakan parasit ya, atau parasit? Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau tikus dibunuh dengan diracun, maka yang terjadi pada ular kira-kira apa? Dia pasti kelaparan ya. Karena kenapa? Habitatnya dia di bagian sawah tadi sudah terganggu, sudah tidak ada lagi makanan. Makanya jangan heran kalau ular itu masuk ke rumah-rumah kita. Ya, seperti kemarin ada buaya. Pernah lihat, dengar buaya kan? Nah, di Facebook itu dia masuk ke belakang rumah warga itu, dia di pinggiran laut. Itu karena kenapa? Ekosistem tempat tinggal mereka itu sudah terganggu. Akhirnya dia masuk ke lautan cari makanan karena di sana memang sudah susah. Nah, kenapa susah? Yang pertama, mungkin ada yang tahu, ada yang menggunakan racun. Oh iya, racun apa? Racun air, racun di air itu untuk mencari ikan itu. Iya. Setiap aktivitas manusia pasti ada akibat dari ekosistem itu sendiri. Itu, oke, ya. Saya kira sudah dipahami ya. Bisa dimengerti. Anda baca buku siswa di tema 5 subtema 3 pembelajaran 1 halaman 101 102. Silakan. Ya, jika sudah selesai dibaca, silakan diskusikan dengan temanmu untuk mengerjakan di LKPD aktivitas 1. Kalian cari kata-kata penting kalau sudah masuk di aktivitas 2. Kata-kata penting yang menurut kalian penting, nah silakan ditulis itu. Contohnya seperti ini. Jadi ini judulnya. Apa itu judulnya tadi situ dibaca. Kemudian ini subjudul. Subjudul itu boleh paragraf 1. Apa tentang apa dia? Paragraf 2-nya ini, kemudian paragraf 3. Nah, kemudian paragraf 1. Cari yang penting-penting tadi.
Dari kalimat itu cari kata-kata yang penting. Oh, ini bagian pertama. Setelah itu apa lagi? Oh, ini lagi. Setelah itu ini lagi. Ini coba lihat. Ini pokok pikirannya kan? Nah, pokok pikirannya ini sampai kamu tulis di sini. Ya, ada yang sudah selesai di aktivitas 2? Sudah. Oke, lanjut ke aktivitas 3. Kalau ada kendala boleh bertanya. Tulisannya kasih keren-keren sedikit. Ya, makin bagus dan menarik itu hasil pekerjaannya, ya makin bagus juga nilainya. Boleh warnai. Ekosistem apa kita yang hutan ya hutan nama ekosistem hutan ikan Itu nama nanti belakang ini, tapi tidak punya. Ya. Ingat, satu hewan itu tidak harus dia hanya memakan satu makhluk hidup. Karnivora itu ingat, karnivora hewan pemakan daging itu tidak hanya makan satu jenis makhluk hidup, pasti dia lebih dari itu. Itu namanya jaring-jaring makanan. Sudah yang di situnya sudah semua. Di harga PDF. Sudah. Ya. Ini hasilnya sudah ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 4 sama si lihat mewarnai. Oke, kita bisa mulai saja ya.
Oke, kalau mari kita lihat penampilan dari atau presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami. 1. Temukan pokok pikiran dari bacaan di atas. 1. Kebergantungan antara makhluk hidup di lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. 2. Energi mengalir dari dua makhluk hidup ke makhluk lain di dalam makanan. 3. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanannya yang terjadi. Aktivitas 2. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Makan oleh burung dan tupai. Situ rumput dimakan oleh marmut dan rusa. Bunga dimakan oleh kupu-kupu, kupu-kupu dimakan oleh burung meliblis. Meliblis dimakan oleh elang. Tupai dimakan oleh beruang. Marmut juga dimakan oleh beruang. Beruang mati dan menjadi pengurai. Sama dengan elang. Ya, beri tepuk tangan. Kelompok 2. Ya, gambarnya sudah bagus tadi kelompok 1. Atas kesempatannya kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu merupakan kegiatan 1. Temukanlah pokok pikiran dari bacaan di atas. Paragraf 1. Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Paragraf 2. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya di dalam rantai makanan. Paragraf 3. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Aktivitas 2. Judul: rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antara makhluk hidup. Produsen, konsumen, herbivore, omnivore, carnivore. Aliran energi. Produsen, konsumen, dan predator. Jaring-jaring makanan, rantai makanan, dan rantai makanan. Aktivitas 3. Apa yang terjadi pada padi dan katak jika populasi belalang menurun? Padi akan tumbuh dan katak akan mati. Apa yang terjadi pada ular jika katak mati? Ular akan memasuki kemungkinan warga untuk mencari makan. Jika populasi belalang meningkat, apa yang terjadi pada padi? Padi pertanian menurun. Jika populasi ular meningkat, apa yang terjadi pada katak? Katak akan dibunuh dan menerus. Kegiatan 4. Rusa dan burung bangau dimakan buaya. Kodok dan ikan lele dimakan kura-kura. Kura-kura dan buaya akan mati dan bangkanya dimakan oleh pengurai. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan. Yang membacakan diskusi kami, yaitu aktivitas 1. Tentukan nomor 1. Tentukanlah pokok pikiran dari bacaan di atas. Paragraf 1. Pokok pikiran jaring-jaring makanan dibagi 3.
kebergantungan antar makhluk hidup dibagi dua, yaitu produsen dan konsumen. Aliran energi dibagi dua, yaitu produsen dan konsumen. Jaring-jaring makanan dibagi dua, rantai makanan dan rantai makanan. Oke. Jika populasi belalang menurun, padi subur, dan populasi katak menurun. Dua, apa yang terjadi pada ular? Jika katak mati, ular akan mati atau meninggal. Tiga, jika populasi belalang meninggal, apa yang terjadi pada padi? Kelompok 4, ekosistem laut. Hutan mangrove menghasilkan fitoplankton. Fitoplankton dimakan udang dan ikan beranak. Udang ikan salmon. Ikan hiu dan gurita mati lalu menjadi pengurai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Ada tanggapan dari Yang ingin kami tanggapi dari kelompok 4 adalah di kegiatan di aktivitas ketiga nomor 4. Jika populasi ular meningkat, apa yang terjadi pada katak? Katak akan diburu terus dan menerus. Sekian dari kami. Bagaimana tanggapannya kelompok 4? beda ya? Apa kalian tadi? Coba. Populasi apa? Populasi katak semakin menurun. Ya. Nah, jadi yang benar itu, oke, Pak Guru luruskan ya. Pertanyaannya di situ adalah jika populasi ular meningkat, apa yang akan terjadi? Mari perhatikan di sini. Oke, perhatikan di sini ya. Soalnya, perhatikan ini. Perhatikan di sini, ada dua rantai makanan meningkat. Maka yang terjadi pada katak ini, katak jelas dia akan mati atau dalam negeri habis. Populasinya jadi menurun karena ini dia bangsa ini habis. Dia diburu terus. Itu ya. Kalau sudah ini habis, maka yang menang ini. Ini tidak ada yang buru dia. Maka sasarannya terakhir ini, yaitu padi. Padi juga pasti menurun. Ini dia meningkat. Kenapa meningkat? Karena ini tidak ada. Dalam ini dia menurun. Gitu ya? Iya. Bisa dimengerti? Memahami lagi? Mari perhatikan di sini. Ada yang tahu apa itu jari-jari makanan? Tadi kan sudah bikin jari-jari makanan ya? Apa? Jari-jari makanan apa? Kumpulan dari beberapa hewan dengan ekosistem yang berbeda-beda. Kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam ekosistem yang beda. Boleh. Ada lagi yang lain? Iya, itu ya. Bisa ya? Oke, jadi untuk ada pertanyaan terkait dengan ini? Tidak ada. Oke. Untuk lebih jelas nih apa yang Pak Guru akan berikan soal evaluasi. Ya. Ya, jangan lupa tulis namanya ya. Jangan lupa tulis namanya. Kalau sudah selesai, mari kumpul saja di sini. Periksa kembali pekerjaannya ya.
Ya, kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduknya kalau sudah selesai. Gampang-gampang ya. Oke, kita duduk. Kalau sudah duduk kembali. Nah, tadi kita sudah berdiskusi dengan teman-teman semua satu kelompok. Nah, terakhir kira-kira dari hasil diskusi tadi ada yang mengalami kendala? Tidak ya? Nah, hanya berapa kelompok tadi, ada kelompok 3 sampai peralatan yang tidak lengkap. Mesinnya juga ya lumayan sih. Oke, jadi dari diskusi tadi bagaimana perasaan kalian? Nah, terus apa yang hal-hal bagian mana yang kalian senangi? Nah, coba. Kalau yang sulit, ada yang sulit? Tidak ada. Oh iya, senang. Oke, terakhir dari saya sebelum kita kembali menyanyikan dulu lagu ya. Saya ulangi kembali lagi bahwa tadi sudah dipresentasikan, maka terakhir saya tentukan dulu yang terbagus tadi hasil presentasi dan diskusi. Untuk kelompok yang bagus itu masuk di kelompok 1, kemudian di kelompok 2, dan kelompok berikutnya ini kelompok 1 dan terakhir kelompok 3. Hanya ada kurangnya. Kalau untuk gambar yang bagus sana, kalau di saat presentasi yang bagus kelompok 2 itu bagus. Dia menanggapi segala hal yang perlu diluruskan. Itu sudah bagus. Saya lagunya ya pasti kamu kalian ingat ini lagunya. Lagu dari daerah Maluku. Lagi kita motivasi dulu, tepuk semangat dulu terakhir dari ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, terakhir ya silakan kalau begitu. Ya. Jadi lagu ini lagu dari daerah sekolah di sini itu penting ya, supaya besok kalian sukses menjadi anak yang sukses. Kemudian jangan lupa patuhi orang tua, nasihat-nasihat dari guru itu yang baik-baik ambil, yang buruk-buruk jangan. Kemudian belajar yang tekun di rumah, gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini, tolong jaga protokol kesehatannya. Kemudian kita tutup pelajaran, mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Fauzan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Fauzan. Ya, demikianlah dari pelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.